Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa dengan NIM C0E024026. Di sini saya akan membahas tentang tata cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem ini menentukan cara interaksi antara wajib pajak dengan otoritas pajak dalam proses pemungutan pajak. Nah, ada jenis-jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya di sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama berada pada pemerintah. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah ini. Lalu yang kedua ada self-assessment system. Nah, self-assessment system adalah sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri atas pajak dan wajib dibayarkannya. Karakteristiknya dari sistem ini meliputi yang pertama ada wajib pajak aktif dalam penghitungan, menyetor, dan melaporkan pajak. Yang kedua, pemerintah berperan sebagai pengawas. Dan yang ketiga ada mengandalkannya kejujuran dan kepatuhan wajib pajak. Lalu yang terakhir ada utang pajak timbul ketika memenuhi syarat subjek dan objek. Lalu yang ketiga ada withholding system. Withholding system ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh si wajib pajak ini atau fiskus. Ciri-ciri sistem ini yang pertama ada pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Lalu yang kedua wajib pajak tidak langsung menyetor ke kas negara. Yang ketiga ada pihak pemotong atau pemungut bertanggung jawab menyetor pajak. Nah, lalu ada sistem pemungutan pajak. Indonesia menerapkan self-assessment system sebagai sistem utama dalam pemungutan pajak. Sistem ini mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Penerapan sistem ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada efisiensi administrasi, yaitu mengurangi beban administrasi pemerintah. Yang kedua ada peningkatan kepatuhan, yaitu mendorong kesabaran wajib pajak. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan keterbukaan dalam proses perpajakan. Dalam implementasinya, sistem self-assessment di Indonesia didukung oleh yang pertama ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua ada sistem administrasi perpajakan yang modern. Lalu yang ketiga ada progres edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Nah, materi selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak adalah alat ukur untuk menilai besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap dasar pengenaan pajak. Nah, lalu ada jenis-jenis tarif pajak. Nah, yang pertama ada tarif proporsional atau property annual tax rate, yaitu tarif proporsional tarif pajak yang menerapkan persentase tetap terhadap berapapun jumlah dasar pengenaan pajak. Ciri-ciri tarif ini yang pertama ada menggunakan persentase tetap. Semakin besar dasar mengenakan pajak, semakin besar jumlah pajak. Lalu yang kedua tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Lalu yang ketiga ada tarif progresif, yaitu tarif progresif adalah tarif pajak yang semakin meningkat seiring dengan meningkatkannya dasar mengenai pajak. Karakteristik tarif yang pertama ada tarif meningkatnya terhadap sesuai dengan lapisan penghasilan, lalu menerapkannya prinsip ability to pay dan menciptakannya keadilan dalam perpajakan.
Lalu ada tarif degresif. Tarif degresif ini adalah tarif pajak yang menurun seiring dengan meningkatnya dasar penggunaan pajak. Tarif ini jarang diterapkan dalam sistem perpajakan modern karena dianggap tidak mencerminkan keadilan. Lalu ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang menetapkan dalam jumlah tertentu tanpa memperhatikan besarnya dasar penggunaan pajak ini. Contohnya seperti bea materai dengan tarif tetap. Nah, ada struktur tarif pajak di Indonesia. Indonesia menerapkan berbagai jenis tarif pajak sesuai dengan jenis pajaknya. Pajak penghasilan PPH pasal 17, tarif progresif PPH pasal 21, tarif progresif PPH tarif 23, dan seterusnya. Lalu ada pajak pertambahan nilai PPN. Tarif umum 11% berlaku sejak 1 April 2022, tarif khusus 0% yaitu ekspor. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Tarif bervariasi yaitu 10% sampai 200% tergantung jenis barangnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi budgeter atau penerimaan, yaitu merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan rutin, membiayai operasional pemerintah sehari-hari, dan sumber pembiayaan penggunaan mendanai proyek pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada sumber pembiayaan program sosial untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pajak menyumbang sekitar 70-80% dari total penerimaan negara dalam APBN Indonesia, yang menggambarkan pertimbangannya fungsi budgeter ini. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi budgeter, selanjutnya ada fungsi reguler. Fungsi reguler adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan tertentu di luar dari penerimaan negara. Implementasi fungsi ini meliputi yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu penurunan tarif pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif pajak untuk sektor tertentu, pengurangan beban pajak di masa resesi. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu peningkatan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi, penerapan pajak tinggi pada barang mewah, pengurangan konsumsi melalui pajak. Yang ketiga ada retribusi pendapatan, yaitu penerapan tarif pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan transfer sosial melalui program dan yang didanai dana. Dan yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas pajak berkaitan dengan upaya menstabilkan kondisi perekonomian melalui kebijakan perpajakan. Manifestasi fungsi ini yang pertama ada stabilitas harga, menggunakan pajak untuk mengendalikan implementasi. Yang kedua ada stabilitas nilai tukar pajak ekspor, yaitu impor untuk menjaga neraca perdagangan. Lalu yang ketiga ada stabilitas tenaga kerja, insentif pajak untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, selanjutnya ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi pajak bertujuan untuk menciptakan pemerataan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya meliputi yang pertama ada pemerataan beban pajak, penerapan prinsip ability to pay. Yang kedua ada retribusi kekayaan, transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Yang ketiga ada pemerataan pembangunan, alokasi dana pajak untuk pembangunan daerah. Lalu ada fungsi demokrasi. Nah, dalam konteks modernnya, pajak juga memiliki fungsi demokrasi, yaitu menciptakan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.
Fungsi ini bertujuan dalam yang pertama ada akuntabilitas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak. Yang kedua ada partisipasi warga negara, hak untuk mengawasi penggunaan pajak. Lalu yang ketiga ada transparansi keuangan negara, keterbukaan informasi anggaran. Nah, lalu, kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan yaitu sistem pemungutan pajak utama Indonesia adalah self-assessment system yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini didukung oleh withholding sistem untuk jenis pajak tertentu sebagai mekanisme tambahan pengawasannya. Tarif pajak di Indonesia disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis pajak. Dengan pajak penghasilan, penggunaan tarif progresif untuk mencerminkan prinsip keadilan. Sedangkan pajak pertambahan nilai menggunakan tarif proporsional agar administrasi lebih mudah. Pajak memiliki fungsi multidimensi, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budgeter, tapi juga sebagai alat pengatur ekonomi, fungsi regulasi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta fungsi demokrasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.